Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bermuajahah atau bertatap muka walaupun hanya melalui sosial media. Saya Dwi Nadia Nasari dari kelompok 8 dan teman-teman saya diantaranya Laila Nur Azizah, Ella Nur Aini, dan Sa'adatul Zahra. Akan membahas tentang istihsan dan maslahah mursalah. Pada slide ini kita akan membahas tentang pengertian istihsan. Kata istihsan berasal dari bahasa Arab yang berarti baik atau yang baik. Secara etimologi, kata hasan yang kemudian menjadi istihsan berarti menganggap sesuatu itu baik. Dengan demikian, menurut pengertian ini, istihsan berarti menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istihsan. Di antaranya yang pertama adalah menurut ulama usul, menyatakan bahwa istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara menuju hukum lain dari peristiwa itu juga, karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Kemudian yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa istihsan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah yang sebanding kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan yang lebih utama menghendaki berpaling, bukan sekedar menafikan makna tanpa ada dalil yang mendasarinya. Kemudian yang ketiga, menurut Abu Zahra, mengatakan bahwa istihsan adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah hukum, sehingga dalam hal ini istihsan lebih kuat daripada qiyas atau al-qiyas. Kemudian yang keempat, menurut mazhab Maliki, mengatakan bahwa istihsan adalah berpegang kepada kemaslahatan khusus dalam berhadapan dengan dalil hukum. Bagi ulama Malikiyah, teori istihsan merupakan salah satu teori dalam mencapai kemaslahatan yang merupakan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Kemudian yang kelima, menurut mazhab Hambali, mengatakan bahwa istihsan adalah menyimpang dari ketentuan suatu masalah yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, menurut mazhab Asy-Syafi'i, mengatakan bahwa istihsan adalah cara istinbat hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya. Banyaknya ragam definisi tentang istihsan karena sejak 1000 tahun yang lalu, sejak kemunculannya hingga sekarang, belum ada definisi yang komprehensif dan diakui oleh semua pihak. Artinya, konsep istihsan itu masih diselimuti oleh kabut kesamaran. 2. Bentuk-bentuk istihsan. Istihsan dilihat dari segi sandarannya, yaitu A. Madhab Hanafi dan Muhammad Abu Zahra membagi istihsan atas 3 bagian, yakni 1. Istihsan dengan nas, 2. Istihsan dengan ijma', dan 3. Istihsan dengan dzahir. B. Abdul Al-Wahhab Khalaf membaginya atas 2 bagian, yaitu istihsan qiyas khafi dan istihsan khaf. C. Mazhab Maliki membagi istihsan atas 4 bagian, yakni 1. Istihsan dengan UEF, 2. Istihsan maslahat, 3. Istihsan ijma', dan 4. Kaidah raf al-harad wal al-masyaqqat. Berdasarkan pembagian yang dikemukakan di atas, maka berikut ini akan dijelaskan satu persatu pembagian tersebut. 1. Istihsan dengan nas, yaitu istihsan berdasarkan ayat atau hadis. Yang kedua, istihsan ijma', yaitu meninggalkan
menggunakan kias karena ada kesepakatan. Yang ketiga, istisan kias hafi, yaitu kias yang antara asal dan cabangnya terdapat perbedaan yang mempengaruhi hukumnya. Yang keempat, istisan darurat, yaitu penetapan hukum suatu peristiwa yang menyimpang dari hukum yang ditetapkan melalui kias karena adanya keadaan darurat yang mengharuskan menyimpang tersebut dengan maksud untuk menghindari kesulitan. Yang kelima, istisan urf ialah sesuatu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Yang keenam, istisan maslahat, yaitu meninggalkan kias karena adanya maslahat kebaikan. Yang ketujuh, istisan raf al-haraj wal al-masyaqqat, yaitu kaidah yang qati', yakni meninggalkan masalah kecil dan menghindari kesukaran. Yang ketiga, kehujahan istisan. Terdapat perbedaan pendapat ulama usul fikih dalam menetapkan istisan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara. Ada yang menerima untuk dijadikan hujah dan ada pula yang menolaknya. Yang pertama, kelompok yang memakai istisan sebagai hujah, yaitu kelompok antara lain Imam Maliki, Hanafi, dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik menerima istisan karena pada dasarnya mazhab Maliki sangat memperhatikan kaidah-kaidah umum dan ini harus qati'. Untuk sampai kepada hal ini harus melalui induksi seperti menjamak sholat asar, sholat isya dan maghrib karena ada kesukaran atau sedang dalam perjalanan. Begitu pula melihat aurat lawan jenis dalam rangka pengobatan. Husain Hamid menjelaskan bahwa dalam dasar pemakaian istisan bagi mazhab Maliki sebagai berikut. Kaidah istisan merupakan kaidah yang diambil dari nas-nas syarak dengan cara induksi yang memberi faedah qati' bukan akal dan mengikuti hawa nafsu. Yang B, dengan kaidah istisan mujtahid kembali kepada dalil syarak yang juga diambil dari induksi nas-nas syariat. Yang kedua, kelompok yang menolak kehujahan istisan. Mazhab Syafi'i menolak memakai istisan karena menurutnya menggunakan istisan berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu, sehingga dipandang keluar dari batuan syarak. Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 3. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa kata sudan dalam ayat di atas adalah sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Siapa yang berfatwa atau menetapkan hukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Apabila suatu masalah tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka mazhab Syafi'i memakai qiyas, bukan istisan. Mereka hanya melihat istisan sebagai dasar dari keinginan seseorang, sebab sekalipun orang itu tidak mengetahui kaidah usul, ia tetap bisa melakukan istisan. Pengertian maslahah mursalah. Kata maslahah berakar pada al-aslu. Ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salahah dan saluha yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, dan sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf atau morfologi, kata maslahah satu pola dan semakna dengan kata manfaah. Kedua kata ini, yaitu maslahah dan manfaah, telah diubah ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat dan manfaat. Dari segi bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfaat, baik
artinya maupun wazannya atau timbangan kata, yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat al-salah, seperti halnya lafadz al-manfaat sama artinya dengan al-naf'u. Sedangkan arti dari manfaat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Ada pula ulama yang mendefinisikan kata manfaat sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Menurut Profesor Dr. Rahmat Syafi'i dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan arti maslahah al-mursalah secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Tujuan utama maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudaratan dan menjaga kemanfaatannya. Menurut ahli ushul fiqh, maslahah al-mursalah ialah kemaslahatan yang telah disyariatkan oleh syari dalam wujud hukum di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapatnya dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya maslahah al-mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Jenis-jenis maslahah mursalah. Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maslahah terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Maslahah al-mu'tabaroh, yakni al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syarak dan ditunjukkan oleh dalil nas yang spesifik. Disepakati oleh para ulama bahwa maslahah jenis ini merupakan hujjah syar'iyah yang valid dan otentik. Manifestasi organik dari jenis al-maslahah ini ialah aplikasi qiyas. Yang kedua, maslahah al-mulghuh merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syarak, bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syarak, sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang dengan demikian memang mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga al-maslahah yang seperti ini yang disebut al-maslahah al-mulghuh. Yang ketiga, al-maslahah mursalah, yaitu maslahah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syarak dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syarak, akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagai contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketentuan dalam berijtihad maslahah mursalah. Yang pertama, maslahah yang diambil harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat atau maqasid al-syariah. Yang kedua, maslahah yang substansinya masuk akal dalam arti adanya kepastian kemaslahatan dan hukum yang dikeluarkan, bukan hanya asumsi yang tidak diketahui kepastiannya. Yang ketiga, kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat general, yaitu menyangkut kemaslahatan masyarakat secara umum, bukan kemaslahatan individu atau golongan. Jadi kesimpulannya, perbedaan pendapat mengenai istihsan sebagai dalil syarak bersumber dari perbedaan pandangan mengenai pengertian istihsan itu sendiri. Pada hakikatnya, semua ulama menggunakan maslahah sebagai maqasid syariah atau tujuan syariat dalam ijtihad mereka. Sementara maslahah adalah masalah pokok dalam persoalan istihsan. Penggunaan istihsan yang dilandasi oleh nas dan tidak didasarkan kepada keinginan hawa nafsu dapat memberikan jalan keluar terhadap berbagai problema Islam yang muncul di dalam perkembangan dunia modern. Sekian dari kami. Ada yang ditanyakan? Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya di grup WhatsApp yang telah disediakan.
Saya mewakili kelompok 8, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kritik dan saran selalu kami nantikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.